Halo para penggemar fisika, pada video kali ini saya akan menjelaskan lanjutan dari pembahasan soal ujian masuk UGM. Ini bagian yang keempat ya. Nah, nomor 1, dua planet berbentuk bola punya rapat massa rata-rata sama, sedangkan jejaringnya R1, R2. Jika R2 sama dengan 2R1, maka perbandingan percepatan gravitasi pada permukaan planet pertama dengan percepatan gravitasi pada permukaan planet kedua adalah berapa? Oke, kita jawab. Misalnya di sini ada suatu planet, masanya M, jari-jarinya adalah R. Nah, kemudian ada titik pada permukaan planet. Maka percepatan gravitasinya adalah G/m². G itu konstanta Cavendish, M itu adalah massa planet, sedangkan R itu adalah jari-jari planetnya. Nah, G-nya ini bisa kita urai seperti ini ya. Massa itu kan massa jenis dikalikan volume ya, karena ρ itu m/v. Jadi, kalau kita anggap planet itu berbentuk bola pejal, volumenya ya volume bola 4/3 pi r⁻3. Jadi kalau begitu, jika kita sederhanakan jadinya seperti ini. G sama dengan G kali ρ, 4/3 kali pi, ini r⁻3 dibagi r⁻2 akan tinggal R saja. Oke, jadi kalau begitu G ini hanya sebanding dengan R. Loh kok bisa? Karena G ρ 4/3 pi itu konstan. Lihatlah di sini, rapat massa rata-ratanya sama. ρ-nya sama, konstan. Jadi G ρ 4/3 pi itu konstan semua. Jadi G itu hanya berbanding lurus dengan jari-jari planet. Dalam soal ini kan jari-jarinya yang tidak sama kan. Lalu kita bandingkan saja G1 banding G2 sama dengan R1 banding R2. Tetapi di sini R2 2 kali R1. Jadi kalau begitu ini R1 bagi R1 habis, tinggal 1 dibanding 2. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Nomor 2, jarak rata-rata antara pusat bumi dengan massa M dari pusat bulan dengan massa M kecil adalah D. Andaikan sistem bumi dan bulan adalah sistem yang terisolasi dan M, massa bumi itu 81 kali massa bulan, maka jarak antara pusat bumi dan titik pada garis hubung kedua pusat di mana gaya gravitasi total pada setiap benda yang ada di titik itu lenyap adalah berapa? Jadi tanpa pengaruh gaya gravitasi ya. Nah, ini kalau saya gambarkan seperti ini, ada dua planet. Ini anggaplah yang kiri itu adalah bumi, ini katakanlah benda langit A, kemudian ada benda langit B, masanya yang kecil, ini adalah bulan ya. Oke, seperti itu. Terus kemudian perhatikan jaraknya ini katanya D, begitu ya kan. Kemudian ada titik yang jumlah resultan gaya gravitasinya 0. Nah, kenapa kok bisa 0? Bisa aja, karena titik C itu mendapat pengaruh gaya gravitasi dari benda langit A maupun dari benda langit B. Oleh benda langit A berarti ada gaya gravitasi, kemana arahnya? Ke kiri. Anggap aja di C itu ada benda masanya M aksen ya. Jadi M aksen itu ditarik oleh M gede nih, arahnya ke kiri. Gravitasi itu selalu menarik ya, tidak pernah nolak, selalu ditarik. Jadi M aksen ditarik oleh M besar. Gayanya adalah ke kiri. M aksen juga ditarik oleh M kecil, jadi gayanya ke kanan. Saya beri nama FB. Yang ke kiri saya beri nama FA, begitu ya. Nah, sekarang berarti kalau saya umpamakan jarak pusat massa dari benda langit A itu terhadap titik C, itu adalah X, berarti jarak C ke pusat massa dari benda langit B, bulan, itu adalah d-X ya. Nah, ya karena totalnya kan D, jadi kalau ini X, yang sebelahnya pasti d-X, gitu kan ya. Oke, nah sekarang kita pakai ini, sigma F sama dengan 0, karena apa? Karena tidak merasakan adanya gaya gravitasi, gravitasinya lenyap. Jadi kalau begitu sigma F pada titik C ini harus 0, sehingga kalau begitu FB dikurangi FA itu 0 pada benda M aksen yang berada di titik C itu. Nah, sehingga ini FA sama dengan FB. FA itu apa? Interaksi antara massa M besar dengan M aksen. Berarti gaya gravitasinya itu kan Gm M aksen per E kuadrat. Ini antara M dengan M aksen loh. Kalau antara M aksen dengan M berarti Gm M aksen per d-X kuadrat. Perhatikan jaraknya ini d-X. Nah, selalu dikuadratkan ya. Oke, jadi kalau begitu M aksen bisa dicoret, kemudian G-nya juga bisa dicoret ini. Nah, M aksen dicoret, sama M-nya juga sih ya. M aksen bisa dicoret. Jadi kalau begitu hasilnya ini kan. 81 per E kuadrat sama dengan 1 per d-X kuadrat. Ini saya akar aja kedua ruas. Kalau saya akar ini, akar 819, akar E kuadrat X, akar 11, akar d-X
kuadrat diakarkan D min X. Saya kalikan silang, berarti 9D min 9X. X kali 1 itu X. Berarti saya pindahkan luas 9D 10X. Berarti X-nya adalah 0,9D. Nah, itulah jawabannya. Yang tepat adalah A. Nomor 3, balok A dan B berturut-turut bermassa 3 kg dan 4 kg di atas lantai kasar dengan koefisien gesek sama mu 2/7. Bergerak saling mendekati sehingga terjadi tumbukan tak lenting sama sekali. Pada saat awal tumbukan, balok A dan B masing-masing berkelajuan 12 dan 2. Setelah akhir tumbukan hingga berhenti, balok A dan B menempuh jarak berapa? Ini kalau saya gambarkan. Jadi mula-mula di sini ada balok A dan B bergerak berlawanan. A kecepatannya VA, B kecepatannya VB gitu. Nah, setelah tumbukan, karena A ini masanya, perhatikan di sini walaupun masanya kecil ya, tapi kecepatannya gede. Jadi 12 kali 3 itu 36, 2 kali 4 itu 8. Jadi momentum benda A itu lebih gede daripada momentum benda B. Jadi nanti setelah A nempel pada B, karena tumbukannya tak lenting sama sekali, artinya setelah tumbukan A nempel pada B. Nah, bergerak mana? Ya pasti bergerak ke kanan. Ya kan? Karena momentum A lebih besar dari B, jadi B-nya terseret ke kanan. Nah, setelah terseret gimana ya? Berhenti setelah menempuh jarak S. Nah, V aksen ini saya umpamakan adalah kecepatan sesaat setelah A nempel pada B, sesaat setelah tumbukan. Nah, nanti berhenti di sini, VT-nya sama dengan 0. Kan nggak mungkin terus berjalan, karena di sini kasar lantainya ya. Oke, nah sekarang kalau begitu, kita menggunakan hukum kekekalan momentum untuk mencari V aksennya. Sigma P sama dengan sigma P aksen. Nah, sebelum tumbukan muncul momentum MA kali VA plus MB kali VB. Setelah tumbukan menyatukan, kelet masanya MB jadi 1 kali V aksen. Jadi A dan B jadi 1 kali V aksen. Nah, sekarang perhatikan di sini MA kali VA, MA 3, VA-nya adalah 12, MB-nya 4, VB-nya kan min 2 ya. Arahnya ke kiri, makanya min di sini. MA plus MB berarti 3 plus 4. Jadi ini 36 dikurangi 8. Ya, betul, 28. 3 tambah 4 kan 7. 7 V aksen ya. Jadi V aksennya adalah 4 meter per sekon. Ketemu. Inilah kecepatan saat begitu A menumbuk B. Nah, sekarang perhatikan perubahan energinya. Setelah ditumbuk, A dan B bergerak bareng, berarti punya energi kinetik. Nanti berhenti di sini. Energi itu nggak bisa hilang. EK-nya nggak hilang, hanya berubah bentuk. Berubah bentuk jadi apa? Energi gesekan. Karena balok ini kan menggesek lantai, panas kan akhirnya ya. Jadi energi kinetik jadi energi gesekan. Nah, energi gesekan itu rumusnya FK kali S, gaya gesek kinetis kali S ya. Sedangkan EK itu setengah MV aksen kuadrat. Nah, ini saya uraikan, FK-nya mu K kali N kali S ya. Nah, N-nya itu M kali G karena ini bidang datar. N itu gaya normal ya. Oke, jadi M-nya saya coret aja, berarti ini setengah V aksen kuadrat mu K G S, tinggal masukkan bilangannya. V aksennya berapa ya? 4. Nah, ini kan 4 kuadrat. Mu K-nya 2/7 katanya soal, G-nya 10, S-nya ditanyakan. Jadi kalau begitu ini 16 ya, bagi 2 itu 8. Ya kan? Yang ini berapa? 20/7. Ini kalau Anda hitung, hasilnya adalah 2,8 ya. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Nomor 4, 2 bekas S1 S2 tidak bermassa dan tetapan bekas S1 bermassa 4/7 kali tetapan bekas S2. Pada saat balok yang digantungkan di ujung bawah yang dihubungkan seri kembali ke keadaan setimbang, besar perbandingan usaha untuk menarik S2 dengan usaha untuk menarik S1 adalah berapa? Kita jawab. Nah, gaya penariknya itu tidak lain adalah gaya berat dari beban ini, jadi bisa molor bekasnya, bekas 1 maupun bekas 2. Nah, perubahan panjang bekas 1 yang konstanta bekasnya K1 itu delta X1, sedangkan untuk bekas 2 delta X2 konstanta bekas K2 begitu ya. Nah, perhatikan berdasarkan hukum Hooke, gaya itu sama dengan konstanta bekas dikalikan perubahan panjang. Nah, untuk setiap bekas itu ya. Nah, sekarang usaha untuk menarik bekas dirumuskan W sama dengan setengah K kali delta E kuadrat. Nah, perhatikan rumus ini saya manipulasi. K kali delta E kuadrat bisa ditulis K kali delta E kali delta E. Tapi K kali delta X itu adalah F. Sedangkan delta X-nya itu saya ganti dengan F per K. Ya, seperti ini. Akhirnya kita dapat apa? Setengah F kuadrat per K kan? Nah, oke.
Sekarang susunan seri itu F-nya sama. Jadi gaya yang bekerja pada pegas 1 itu sama dengan pegas 2, yaitu W ini. F sama dengan W ini ya. Jadi kalau begitu, karena F-nya sama, berarti W, usaha untuk menarik pegas, itu hanya berbanding terbalik dengan konstanta pegas. Ya kan? Jadi kalau gitu, jika kita bandingkan usaha untuk menarik pegas yang kedua dengan pegas yang pertama, karena berbanding terbalik, berarti yang atas K1, yang bawah K2. Terbalik kan? Jadi kalau begitu, K1 apa? Ya, K1 di sini kan 4/7K2. Lu kok tahu lah ini soalnya, ya. K1 itu besarnya 4/7 kali tetapan pegas 2. Berarti K1 sama dengan 4/7K2. Ya, kita masukkan aja sini. K1 per K2 itu kan ini bagi itu, 4/7 kan. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat adalah C. Music is very easy and fun. Semoga bermanfaat.